Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Gimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan teruntuk umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini, aku doakan kalian selalu lancar puasanya dari awal sampai akhir. Amin. Oke, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembahasan bab 2. Oke, sudah siap belajar? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja pembelajaran kedua. Hai, cekidot. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi bab 2. Di materi bab 2, kita akan mempelajari kata tunjuk benda, di mana kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang itu dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama itu menggunakan kore, sore, are. Bagian kedua itu menggunakan kono, sono, ano, seperti itu. Jika kalian bertanya apa sih artinya kore, sore, are, dan kono, sono, ano, maka akan aku jelaskan. Oke, kore dalam bahasa Indonesia dia berarti ini. Ini yang artinya kata tunjuk benda, di mana benda tersebut ada dekat si pembicara. Lalu ada sore. Sore itu adalah kata tunjuk benda yang berarti itu, di mana posisi benda itu ada di dekat lawan bicara. Lalu ada are, yang di mana dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah itu tuh. Nah, di mana benda tersebut posisinya jauh dari kedua pembicara, seperti itu minasang. Nah, sebenarnya di bagian kedua kono sono ano itu juga mempunyai arti yang sama dengan bagian pertama, namun cara penggunaannya nanti berbeda. Kalau kore itu sama dengan kono artinya, sore itu juga sama dengan sono artinya, begitupun are sama dengan ano nanti artinya, seperti itu minasang. Cuma nanti dalam pembuatan kalimat itu agak sedikit berbeda caranya. Hai, itu adalah pengenalan singkat untuk materi di bab 2. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tata bahasanya, kita akan berkenalan dulu dengan kosakata-kosakata yang nantinya akan kita gunakan dalam pembelajaran bab 2. Oke, masuk kosakata slide pertama, yaitu adalah hong, buku, jisho, kamus, zashi, majalah, simbung, koran, techo, buku catatan, meisi, kartu nama, enpitsu, pensil, toke, jam, udedoke, jam tangan, jidosha, mobil. Hai, itu adalah kosakata-kosakata di slide pertama. Nah, sekarang akan aku lanjut kosakata di slide kedua. Oke, slide kedua, di sini ada kosakata lagi nih minasang. Baik, sekarang kita baca lagi. Hai, ada sukue. Sukue itu artinya adalah meja tulis. Lalu ada isu, artinya kursi. Lalu kabang, tas. Kasa, payung. Terebi, televisi. Radio, radio. Kamera, kamera. Bolpen, ballpoint. Hai, itu adalah kosakata di slide kedua. Oke, kita lanjut kosakata di slide ketiga. Oke, kosakata slide ketiga ini adalah kosakata yang dimana ditekankan oleh bahasa. Nah, bahasa dalam bahasa Jepang itu disebut dengan go. Go sendiri itu artinya adalah bahasa. Kalau nantinya kata go tersebut diikuti nama negara, nama kota, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk contoh yang sudah aku berikan, di sini ada ego. Nah, ego itu memang sudah dari sananya kosakata bahasa Inggris itu adalah ego, bukan igiri sugo. Gitu ya minasang ya. Lalu ada nihongo. Nihong yang artinya Jepang, lalu go yang artinya bahasa. Jadi kalau kita padukan, nihongo yang artinya bahasa Jepang. Oke, mungkin bukan hanya ini saja, kita juga bisa membuat lagi. Misalnya contohnya Jawa, Jawa go, bahasa Jawa. Sunda, Sunda go, bahasa Sunda. Indonesia, Indonesia go, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Hai, gimana tuh kira-kira kosakata di bab 2? Oke, sebelum aku lanjut ke tata bahasa, silahkan minasang hafalkan terlebih dahulu kosakata-kosakata yang ada di bab 2. Hai dozo. Oke, bagaimana? Sudah dihafal minasang kosakata-kosakata di bab 2?
Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke pembahasan bumpo. Tata bahasa. Nah, bumpo yang pertama itu adalah penggunaan kata kore sore are yang sudah aku jelaskan tadi di awal gitu ya. Kore sore are itu adalah kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang, di mana yang artinya kore ini barang yang di dekat si pembicara. Sore itu di mana posisi barang di dekat lawan bicara. Lalu ada are itu tuh si barangnya itu jauh dari kedua pembicara. Hai, oke. Namun di sini aku sudah berikan cuy, yaitu catatan kecil di mana ada kata nan. Nan adalah kata benda tanya yang digunakan untuk bertanya nanti dalam kalimat. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, di sini sudah aku rangkum. Nah, di sini aku sudah membuatkan pola kalimat, di mana pola kalimat yang pertama itu adalah kata benda, kata tunjuk benda, yaitu kore sore are gitu ya. Diikuti partikel wa, lalu diikuti nan desu ka. Seperti itu. Lalu pola kalimat yang kedua adalah kata benda, kata tunjuk benda, kore sore are, diikuti partikel wa, nama barangnya des kalau positif. Kalau negatif, dewa ari maseng. Nah, sekarang kita simak contoh yang sudah aku buat tadinya ya. Oke. Baik, di sini aku sudah membuat contoh, yaitu adalah A berkata, "Kore wa nan desu ka?" Ini apa? Lalu si B menjawab, "Sore wa hong desu." Itu buku. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, "Sore wa nan desu ka?" Itu apa? "Kore wa bolpen desu." Ini bulpen. Gitu minasang. Kenapa sih kok aku nanyanya kore dijawabnya sore? Nah, sekarang kita logika minasang. Kalau misalnya aku bertanya kore, berarti posisi bendanya itu ada di dekat pembicara, yaitu aku. Sedangkan si lawan pembicara itu kan posisinya ada di depan kita. Nah, pada saat dia ingin menunjuk, dia menggunakan sore, di mana sore itu berarti kan aku sebagai lawan bicara dia, jadi digunakanlah kata sore. Seperti itu minasang. Hai, itu kesimpulannya. Oke, kalau begitu kita masuk ke partikel no di pola yang kedua. Nah, di sini kita akan mempelajari fungsi lanjutan dari partikel no, di mana fungsi partikel no itu adalah menjelaskan lebih detail objek yang kita bicarakan seperti itu. Nah, di sini juga aku sudah memberi cuy catatan. Nah, nantinya kalau kata benda orang itu bertemu dengan partikel no, nah maka no di situ mempunyai arti, yaitu artinya adalah punya. Kalau dia diikuti kata benda negara, kota, brand, nah no di situ nantinya akan diartikan buatan. Namun kalau kata benda perihal bertemu dengan no, maka no tersebut nanti diartikan tentang. Seperti itu minasang. Nah, untuk contoh lebih detailnya akan aku jelaskan di sini. Oke, di sini aku sudah merangkum pola kalimat untuk partikel no, yaitu adalah kata benda, kata tunjuk benda, yaitu kore sore are diikuti partikel wa sebagai kata benda yang nantinya akan kita isi orang, negara maupun perihal gitu ya. Lalu kita kutip dengan partikel no, lalu kita isi selanjutnya dengan kata benda barang, lalu diikuti des seperti itu. Tapi tidak hanya des saja. Kan kalau des untuk positif ya, bisa juga kita isi dengan dewa arimaseng atau deska sebagai kalimat tanya seperti itu. Nah, di sini aku sudah buatkan nih 3 contoh minasang. Mari kita simak. Di sini ada kore wa watashi no kasa desu. Ini adalah payung punya saya. Kenapa sih kok no di situ diartikan punya? Karena sebelum kata no itu adalah kata watashi yang artinya di situ menunjukkan kata benda orang. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Kalau kata benda orang bertemu partikel no, maka no di situ diartikan punya. Seperti itu minasang. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu adalah sore wa nihon no jidosha dewa arimaseng. Karena dewa arimaseng tentunya adalah kalimat negatif. Mari kita coba artikan. Itu bukan mobil buatan Jepang.
kok bisa sih diartikan buatan no-nya? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Kalau kata benda, brand, negara, kota diikuti partikel no, maka no di situ artinya adalah buatan. Lalu ada contoh kalimat yang terakhir yaitu adalah arewa nihongo no hong desu ka. Nah, nihongo di sini itu sebagai perihal, di mana arti kalimat ketiga adalah itu apakah buku tentang bahasa Jepang? Seperti itu minasang. Hai, kira-kira gimana tuh? Bisa nggak mengikutinya? Oke, coba aku tantang nih minasang untuk membuat contoh kalimat untuk pola pertama dan pola kedua. Hai dozo. Baik, tadi sudah belum membuat kalimat yang di pola 1 dan 2? Kalau sudah, nanti aku tunggu minasang untuk menuliskan contoh-contoh kalimat yang sudah kalian buat di kolom komentar seperti itu ya. Oke, baik, sekarang akan aku lanjut pola ketiga di bab 2. Di pola ketiga, di sini kita akan mempelajari tentang pola nani-nani desu ka, nani-nani desu ka. Di mana pola nani-nani desu ka, nani-nani desu ka itu adalah menanyakan dua benda dalam satu kalimat. Nah, nanti diartikannya adalah atau seperti itu. Untuk pola kalimatnya sendiri adalah kata tunjuk benda kore sore are, wa diikuti kata benda satu deska, lalu diikuti kata benda kedua deska. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Kore wa hong deska, zashi deska. Ini apakah majalah atau buku? Nah, jadi deska ini nanti diartikan atau seperti itu ya. Lalu untuk contoh yang kedua, sore wa jisho desu ka, shimbun desu ka? Itu koran atau kamus seperti itu minasang. Gimana? Bisa mengikuti? Kalau bisa, coba buat satu contoh kalimat lagi minasang. Hai. Oke, aku tunggu ya. Oke, kalau begitu lanjut. Kita masuk ke pola yang keempat. Nah, ini adalah bagian kedua yaitu dari kata tunjuk benda yaitu kono, sono, ano. Seperti itu minasang. Nah, aku jelaskan lagi ya. Kalau kono itu memiliki arti ini, di mana bendanya di dekat pembicara. Lalu ada sono itu di mana bendanya di dekat lawan bicara. Lalu ada ano itu tuh bendanya jauh dari kedua pembicara. Namun ada cuy ini ada catatannya yaitu adalah kata tunjuk ini tidak bisa langsung disandingkan dengan partikel wa. Namun dia harus diikuti dulu kata benda. Contohnya, coba bandingkan dua kalimat yang sudah aku buat. Kore wa nihon no kamera desu. Ini kamera buatan Jepang. Kono kamera wa nihon no desu. Nah, jadi sebelum wa, kalau ingin pakai konsep kono sono ano, nah kita harus letakkan dulu kata benda di depannya. Cuman nanti artinya agak sedikit berbeda. Kalau kore wa nihon no kamera desu. Ini adalah kamera buatan Jepang. Kalau kono kamera wa nihon no desu. Kalau kamera ini adalah buatan Jepang. Seperti itu minasang. Gimana? Bisa dibayangkan bedanya di mana? Hai. Nah, sekarang akan aku perjelas lagi. Nah, di sini aku sudah merangkum pola kalimatnya, di mana pola kalimatnya itu adalah kata tunjuk benda kono sono ano ditambah barangnya diikuti partikel wa lalu diikuti keterangan. Keterangannya kalau dia nama orang maka no di akhir artinya punya. Kalau nama bendanya itu kota, negara, merek berarti no di situ artinya adalah buatan. Tapi kalau kata benda keterangannya termasuk perihal maka no di situ artinya adalah tentang. Nah, sebagai contoh aku sudah membuatkan 3 contoh kalimat. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini punya saya karena saya adalah kata benda orang. Jadi no-nya diartikan punya. Lalu contoh kedua yaitu adalah sono kasa wa Indonesia no dewa arimasen. Payung itu bukan buatan Indonesia. Lalu contoh yang ketiga adalah ano kutsu wa nihon no desu ka? Sepatu itu apakah buatan Jepang? Gitu minasang. Hai, gimana bisa mengikuti?
Oke, aku tantang lagi minasang untuk membuat contoh kalimat dengan menggunakan pola kono sono ano. Hai, dozo. Nah, sekarang kita masuk ke sesi renshu shimashou. Mari kita berlatih. Nah, di sini aku punya nih 3 kalimat dalam bahasa Indonesia. Silahkan nanti minasang coba di rumah rubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kalimat yang pertama itu adalah ini bukan payung punya saya. Lalu kalimat yang kedua adalah tas ini apakah buatan Jepang? Lalu kalimat yang ketiga adalah ini apakah kamera atau radio? Oke, silahkan minasa nanti kerjakan ya di rumah masing-masing. Hai, oke des. Baik, itu adalah akhir dari pembelajaran bab 2. Okiki kudasate arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah mendengarkan minasang. Kono benkyou wa minasang ni yaku ni tachimasu yo ni. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat kepada minasang. Amin. Oke, baik, saya Kuku, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye minasang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.